Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita akan begitu membahagiakan ketika kita mampu mensyukuri dan menghidupi apa yang disabdakan Allah di dalam hidup kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, pekerjaan, komunitas, maupun di mana kita berkarya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih dan cinta, dalam diri Santa Clara Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya Engkau pun mengajari kami untuk selalu bersyukur, sehingga kami pun berbahagia di dalam memikul tanggung jawab kami, memikul salib kami di dalam hidup kami sehari-hari, demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Yang membuat kita bahagia ialah karena kita selalu bersyukur atas kesempatan hari baru yang diberikan Tuhan untuk tetap terus memperbaiki diri kita, supaya kita sungguh dilayakkan dan dipantaskan menjadi murid dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nubuat Yehezkiel, kita diperdengarkan pengalaman iman dari Yehezkiel. Ketika Yehezkiel mendengarkan apa yang disabdakan Allah, mengikuti apa yang diperintahkan, hidupnya serasa semanis madu. Begitu membahagiakan, begitu dengan penuh sukacita. Apa yang mau dikatakan bahwa di dalam hidup kita akan menemukan sukacita yang berlimpah ketika kita mau mendengarkan sabda Tuhan dan selalu mensyukuri atas hidup yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Yang Tuhan minta ialah melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjadikan hidup kita menjadi bermakna dengan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Di dalam Injil Matius pada hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita siapa pemilik kerajaan surga yang sebenarnya. Ketika para murid bertanya mengenai siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus mengambil seorang anak kecil. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil di dalam masyarakat selalu disingkirkan. Di dalam hidup bersama, anak kecil pendapatnya tidak diperhitungkan. Tetapi mereka tetap bersukacita, tetap bersyukur dengan keadaan mereka. Ketika mereka bermusuhan, mereka dengan mudah saling memaafkan dan kembali bersama, bermain bersama di dalam sukacita yang sama. Maka tepatlah Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudari-saudaraku yang terkasih, yang diminta Yesus ialah menjadi seperti anak kecil dan bukan kekanak-kanaan. Menjadi seperti anak kecil ialah menjadi pribadi yang jujur, apa adanya, polos, mudah memaafkan, dan juga mudah meminta maaf, serta berdamai, bermain bersama, saling mendukung, saling mengapresiasi, saling menghargai. Tetapi kalau kekanak-kanaan, ketika ada orang lain lebih baik, kita menjadi cemburu, menjadi marah, menjadi iri. Yang diminta oleh Yesus ialah kita menghidupi nilai-nilai seperti yang anak hidupi, bukan menjadi kekanak-kanaan. Di lain sisi, pada poin yang kedua, Yesus pun bercerita tentang domba yang hilang. Kita pun akan meninggalkan yang banyak untuk mencari yang hilang. Sebagaimana yang saya alami
saat saya kehilangan uang hanya sebesar 100.000, saya tidak memikirkan 900.000 yang ada di dompet saya, tetapi saya lebih memikirkan yang 100.000. Dan ketika saya menemukan yang 100.000, bahagianya luar biasa. Karena apa? Karena dengan menemukan yang 100.000 menjadi genaplah uang yang saya miliki. Begitu pula di dalam hidup, di dalam persiarahan hidup kita akan menemukan sukacita ketika satu orang kembali kepada Tuhan, kembali untuk bertobat. Itulah Tuhan kita. Dia selalu menunggu, selalu menantikan pertobatan dari anak-anaknya. Ketika satu orang kembali, Tuhan bersukacita atasnya. Karena apa? Karena Tuhan adalah Maha Kasih, Tuhan adalah Maha Murah. Mari kita jadikan hidup kita berkat. Dengan kehadiran kita membuat orang mau kembali kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Tunjukkanlah belas kasih Allah dan jadilah seperti anak kecil, serta hidupilah apa yang disabdakan Tuhan. Bukan menjadi seperti kekanak-kanaan dan bukan menjadi pengatur Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Keirian dan kecemburuan yang tidak terkendali adalah awal dari kehancuran di dalam membangun relasi. Cemburu itu wajar ketika tidak berlebih dan tidak merajai hati kita. Tuhan mengajarkan kepada kita, jadilah seperti anak kecil yang juga bisa menaruh kepercayaan kepada orang tuanya dan menyerahkan hidupnya kepada orang tuanya. Mari kita pun belajar menyerahkan segala karya dan hidup kita secara total kepada Sang Pemilik kehidupan. Semoga hari ini kita pun mampu belajar bersyukur, menghargai pemberian Tuhan sehingga benar-benar kita merasakan sukacita yang Tuhan janjikan. Semoga berkat Tuhan melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, jika kita ingin hidup berbahagia, maka belajarlah untuk bersyukur atas hari baru yang diberikan Tuhan, dan jadilah seperti anak-anak yang mudah memaafkan, yang mudah meminta maaf, yang mudah berdamai dengan situasi, dan yang mempercayakan semua, baik kehidupannya maupun keperluannya, kepada orang yang ia percaya, yakni kepada Dia yang kita imani, Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.